Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawaina fi sunani An-Nasa'i, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Imam An-Nasa'i, wa kitab Ibni Sunni, dan kitab Imam Ibnu Sunni, an Abdullah ibn Ja'far, dari Abdullah ibn Ja'far, an Ali radhiyallahu anhum qala, dari Ali radhiyallahu anhum, beliau berkata. Jadi ini adalah hadis riwayat yang sumbernya adalah Imam Ali karramallahu wajhah, menantunya baginda Nabi SAW, atau suami daripada Sayyidatina Fatimah, bapak daripada Sayyidina Hasan dan Husain, orang mulia. Imam Ali ini berkata, laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, haula'il kalimat tersebut. Kalimat tersebut adalah yakni doa yang beberapa minggu yang lalu kita baca, yakni lafaz la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Doa tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah kepada ku, kata Imam Ali. Wa amaroni, dan telah memerintahkan kepadaku, inna zalabi karbun aw shiddatun an aqulaha, dan memerintahkan kepadaku ketika aku di dalam kesulitan yang berat dan di dalam masa-masa yang sulit, untuk kemudian aku mengucapkan doa. Lalu Nabi mengajarinya doa, la ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini doanya. Jadi kurang lebih makna daripada doa ini adalah la ilaha illallahul karimul azim, tiada ilah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah al-karimul azim, kecuali Allah yang maha mulia lagi maha agung. Subhanah, maha suci ia Allah. Tabarakallahu rabbul arsyil azim, Allah tabarak wa ta'ala adalah Rabb arsyil azim, Tuhannya arsy yang agung. Alhamdulillahi rabbil alamin, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah lafaz doanya. Kemudian dilanjutkan, wa kana Abdullah ibnu Ja'far, dan adalah Abdullah ibnu Ja'far, yulaqqinuha wa yanfusu biha 'alal mau'uq wa yu'allimuha al-mughtaribata min banatihi, dan adalah sahabat yang bernama Abdullah ibn Ja'far membacakan bacaan ini, lalu kemudian meniupkannya pada orang yang mau'uq. Orang yang mau'uq itu dikatakan di sini qultu al-mau'uq al-mahmum, yang aku katakan, kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan al-mau'uq adalah al-mahmum. Wa qila huwa allazi asabahu maghsul humma, yakni orang yang ditimpa sakit panas. Jadi ketika ada orang mengalami sakit panas, maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Ja'far, beliau membacakan kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallahul karimul azim, subhanah tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa yanfusu, lalu kemudian beliau meniupkan kepada orang yang sakit itu. Jadi orang yang sakit panas itu, di dalam keterangan-keterangan yang disebut oleh para ulama, sebagian daripada penyebab sakit panas itu adalah bisa juga karena diganggu oleh jin, yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi demam. Dan apabila orang tersebut terkena sakit panas, baik disebabkan oleh jin ataupun karena sakit panas yang lain, maka sahabat Abdullah ibn Ja'far menggunakan doa ini sebagai obatnya. Beliau membacanya, lalu kemudian meniupkan pada orang yang terkena sakit panas itu. Kemudian yang selanjutnya, wa yu'allimuha al-mu'taribata min banatihi, dan ia mengajarkan doa ini kepada al-muqtaribata min banatihi. Yang dimaksud dengan al-muqtaribata min banatihi ini dikatakan adalah
allati tuzawwaju ila ghairi aqaribiha. Jadi doa ini diajarkan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi kepada anak perempuan mereka, yang mana anak perempuan mereka ini adalah tuzawwaju ila ghairi aqaribiha, menikah dengan orang luar daripada keluarga mereka. Artinya menikah dengan orang lain yang sebelumnya adalah orang yang tidak dikenal. Jadi menjadi sebagian kebiasaan orang-orang dahulu itu adalah menikahkan anaknya dengan karib kerabatnya. Yang dimaksud karib kerabat itu adalah orang yang sudah halal dinikahi, akan tetapi ia masih memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga. Sehingga hikmah dari ini adalah orang itu dalam mencari menantu, dia telah tahu karakternya, bagaimana keadaan orangnya itu, sehingga dia tidak ragu-ragu ketika menikahkan anaknya kepadanya. Orang sudah tahu latar belakang daripada calon menantunya itu, maka orang akan tenang ketika menikahkan anaknya. Jadi dia sudah tahu kesolehannya, dia sudah tahu akhlak perilakunya, maka orang tersebut tidak memiliki ganjalan pikiran. Akan tetapi ketika para sahabat Nabi ini menikahkan anak perempuan mereka kepada orang luar, bukan daripada golongan kerabat mereka, bukan daripada orang yang telah mereka kenal sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa itu adalah orang Islam dan di zahir yang mereka lihat adalah orang-orang yang baik, maka mereka mengajarkan doa kepada anak perempuan mereka. Jadi anak-anak perempuan mereka itu diajari doa. Hikmah daripada doa ini adalah agar ketika ini dibaca oleh anak perempuan mereka yang menikah dengan orang luar itu, maka mereka akan dijaga. Makna dijaga itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suami-suami mereka. Dan suami-suami mereka itu akan menjaga istri-istri mereka itu sebagaimana ia menjaga dirinya sendiri. Nah, inilah hikmah ataupun faidah daripada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, yakni doa yang sangat mulia dan agung, di mana para sahabat Nabi menggunakannya juga sebagai obat ketika ada orang yang terkena sakit panas atau sakit apapun, dalam kesulitan apapun, yang orang sudah sulit mencarikan obatnya apabila dia punya keyakinan kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu ketika berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu sendiri, karena di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bagaimana sifat ucapan Rasulullah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbicara, dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya sendiri, keinginannya sendiri, tetapi dia in huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang diucapkan Nabi itu melainkan adalah sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga ketika Nabi SAW mengajarkan doa, itu juga adalah bagian daripada wahyu yang kebenarannya adalah kebenaran yang pasti. Jadi kita banyak mendengar kisah ada seorang sahabat Nabi SAW ini yang dalam keterangan dituliskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu, ada sahabat namanya Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis menceritakan tentang keadaan seorang sahabat Nabi yang terkena penyakit buta sejak lahir. Jadi orang yang buta sejak lahir itu memang sulit untuk disembuhkan. Tapi karena seorang sahabat yang buta ini punya kepercayaan dan keyakinan yang penuh kepada Rasulullah dan mendatangi Rasulullah, hajatnya adalah untuk disembuhkan matanya yang buta itu. Lalu sahabat ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku terkena penyakit buta. Doakanlah aku ya Rasulullah agar aku ini disembuhkan Allah." Maka Rasulullah menjawab, "Jika engkau ingin dan mau dalam keadaanmu yang sekarang ini," artinya tetap menjalani kebutaan itu dengan penuh kesabaran, "walakal jannah," maka bagimu, kata Nabi, surga. Tapi kalau engkau ingin didoakan kesembuhan, maka akan aku doakan, kata Nabi. Maka sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini ingin sembuh. Aku ingin surga dan ingin sembuh juga." Jadi sahabat Nabi itu menginginkan surga pasti, tetapi juga menginginkan kesembuhan dari penyakitnya. Nah, pada saat itu Rasulullah tidak mendoakan, tapi justru memerintahkan sahabatnya itu untuk mengambil air wudu. Diperintahkan sahabat Nabi ini yang sakit buta tadi itu untuk berwudu dengan wudu yang sempurna. Setelah selesai berwudu yang sempurna, disuruh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah beliau selesai sholat sunnah 2 rakaat, lalu diajari Nabi doa.
Nah, doa yang diajari Nabi ini dipercayai oleh sahabat itu lalu diucapkan. Nah, sahabat itu seketika yang buta berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammadu ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasaffihu fiyya. Itu doa diajari Nabi. Lalu sahabat itu membaca doa itu, seketika itu juga orang tersebut penglihatannya menjadi sembuh. Yang tadinya terkena penyakit buta sejak lahir, ketika membaca doa itu, seketika itu juga dia sembuh daripada penyakit butanya. Ini bukti bahwasanya benarlah kata Al-Quran, Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah baginda Nabi SAW itu berbicara berdasarkan keinginan hawa nafsunya sendiri, tetapi Rasul SAW itu berbicara berdasarkan wahyu. Doa yang diajari Nabi, kalau kita beriman kepada Nabi maka kita yakini pada saat kita mengalami kesulitan, Nabi telah ajari kita doanya. Kalau kita punya keyakinan yang benar kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah perkara yang wajib bagi kita, maka ketahuilah Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan orang itu. Hanya saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya akan memberikan qabul terhadap doa itu yang ketika orang yang berdoa itu adalah yakin bil ijabah, yakin akan diijabah. Nah, sementara doa-doa yang diucapkan orang yang ragu-ragu, orang yang ragu itu adalah, ya Allah, jika engkau mau mengabulkan, kabulkan, tapi kalau enggak, ya enggak usah. Atau dia berpikiran dalam hatinya, ini bakal dikabulkan atau tidak. Karena Allah telah menegaskan setiap doa orang itu pasti terkabul, itu berarti janji Allah benar. Ketika orang itu meyakini sebagaimana perintah Allah, maka itulah yang akan terjadi. Kesulitan akan hilang, kesedihan akan terobati, kegundahan akan terobati, semua kesempitan akan Allah lapangkan. Bila kita ini punya keyakinan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting untuk kita ketahui. Bagi yang sakit, untuk membaca doa ini atau mengobati orang lain, atau juga bagi orang yang memiliki anak perempuan ketika akan menikah dengan orang lain yang tidak dia kenal secara mendetail akan jati dirinya, maka mengajarilah ia akan anaknya itu, anak perempuannya, doa ini agar Allah SWT memberikan penjagaan kepadanya. La ilaha illallahul karimul azim, subhanah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini doanya. Insyaallah ini doa akan tampilkan pada deskripsi daripada video ini sehingga bisa dilihat dan dicatat.